Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Di sini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Di sini saya bernama Ramona Saputri dan rekan kanan saya, nama saya Firmansyah, dan rekan sebelah kiri saya, Bastian. Di sini kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Fasil kami, Ibu Samiwati MPD, dan Ibu pengajar praktek kami, Ibu Yunisa Saptati Wulandari. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bastian, CGP Angkatan 11. Saya di sini berperan sebagai observer, yang mana saya akan menilai rekan saya nanti sebagai coach. Perkenalkan, sebelah saya ini adalah Bapak Firman. Beliau adalah rekan CDP juga Angkatan 11, yang mana beliau ini akan menjadi coach kepada coaching nantinya. Baik, Pak Firmansyah, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan Bapak saat ini? Alhamdulillah sehat Pak Bastian. Alhamdulillah ya, luar biasa ya. Baik Pak Firman, sebelum Bapak melaksanakan coaching nantinya bersama coach, di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya sebagai observer. Yang pertama terkait dengan penilaian. Rubrik penilaian yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, Bapak harus memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan dan proses kreatif memaksimalkan potensi, dan juga menjadi pendengar yang aktif, ya Pak ya. Baiklah, tentunya dengan teknik rasa, dan juga saya berharap ketika melaksanakan coaching nantinya Bapak jangan lupa menerapkan alur tirta, ya Pak. Ya. Ini adalah teknik rubrik penilaian yang akan saya laksanakan nantinya. Apakah bisa dipahami Bapak Firman? Bisa Pak. Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, saya ingin bertanya kepada Bapak, kira-kira kompetisi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan terhadap coaching nantinya? Dalam proses coaching nanti Pak, saya itu rencananya ingin mengembangkan teknik mendengar aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, serta dengan menggunakan teknik rasa Pak. Oke. Baiklah, luar biasa teknik yang Bapak gunakan nantinya. Baik Pak Firman, untuk tidak memperpanjang waktu, mudah-mudahan percakapan coaching nantinya berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator capaian. Oke, baik Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Mona. Siang Pak. Gimana kabarnya hari ini Bu Mona? Alhamdulillah, kabarnya sehat Pak. Tadi saya dengar Bu Mona mau jumpai saya ya. Ya Pak, saya ingin ada hal yang ingin saya ceritakan Pak. Kira-kira Bu Mona apa nih yang kita bicarakan dalam sesi pertemuan kita ini? Jadi seperti ini Pak, sebentar lagi kan akan diadakan pemilihan OSIS nih Pak. Ya. Nah saya itu bermaksud ingin membimbing siswa agar pelaksanaan kegiatan tersebut itu lebih maksimal Pak. Nah setidaknya kegiatan tersebut mengarah siswa terhadap pemahaman bagaimana pelaksanaan demokrasi sesungguhnya di Indonesia. Nah khususnya di ruang lingkup sekolah, seperti itu Pak. Itu Bu Mona yang berarti Bu Mona ini ingin mengetahui bagaimana cara supaya siswa ini sudah paham terhadap demokrasi itu seperti apa. Iya, benar Kira-kira sekali. Bu Mona dalam pertemuan kita, pembicara kita nanti, di akhirnya Bu Mona berharap tujuan kita itu apa? Jadi Pak, tujuan saya itu agar siswa-siswi nantinya mengerti akan tahap-tahap proses pemilihan OSIS seperti ini. Nah, sedangkan waktu pemilihan OSIS sebelumnya itu yang saya alami itu pelaksanaan itu tidak maksimal seperti itu Pak. Jadi Bu Mona sekarang rencananya mau bagaimana sih membimbing anak ini supaya nantinya dalam kegiatan pesta demokrasi khususnya di lingkungan sekolah itu dalam pemilihan OSIS berharap hasilnya maksimal lah. Iya, benar Pak. Kira-kira dalam permasalahan itu tadi apa sih yang harus Bu Mona lakukan? Nah, jadi Pak, rencana saya seperti ini. Langkah-langkah yang akan saya ambil, pertama saya ingin melaksanakan BIMTEK Pak.
Nah, jadi saya ingin melaksanakan BIPTEK. Dalam kegiatan itu nantinya saya akan membagi siswa itu dalam beberapa bagian-bagian peran. Nah, seperti kita mengadakan simulasi seperti itu, Pak. Ada perannya sebagai KPPS, ada bagian sebagai Bawaslu, sebagai Linmas, seperti itu. Jadi siswa-siswi tersebut tahu bagi pelaksanaan pemilu itu tidak hanya mencoblos, ya seperti itu, Pak. Oke, baik sekali Bu Mona ya, perencanaan Bu Mona yang Bu Mona buat dengan maksud nanti siswa ini tahu sih bagaimana begini proses pencoblosan, harus ada apa-apa yang harus mereka lakukan. Kira-kira Bu Mona sebelumnya kan sudah melakukan kegiatan ini, jadi rentang nilai kepuasan Bu Mona terhadap hasil yang telah dilakukan sebelumnya, kalau kita bandingkan skala 1 sampai 100, kira-kira di angka berapa yang Bu Mona merasa? Kalau untuk yang sebelum-sebelumnya menurut saya itu masih di angka 6, Pak. Masih di angka 6. Iya. Berarti sangat kecil sekali. Iya, sangat Bu Mona. kecil. Jadi sekarang Bu Mona berharap seperti nanti meningkat. Iya, benar Jadi sekali. untuk peningkatan seperti itu kira-kira apa tuh kekuatan atau kelebihan yang Bu Mona punya? Baik, Pak. Nah, jadi dari pengalaman yang sudah saya lakukan sebelum-sebelumnya, saya merasa perlu untuk memberikan semacam kegiatan simulasi. Nah, agar nanti siswa benar-benar memahami perannya masing-masing. Nah, jadi dari kegiatan simulasi itu, Pak, nanti akan dilakukan tahap per tahap seperti BIMTEK yang akan saya lakukan nantinya. Nah, dengan harapan agar siswa tersebut lebih memahami perannya masing-masing, seperti itu, Pak. Jadi di sini Bu Mona mempunyai kompetensi yaitu memberi BIMTEK pengalaman Bu Mona kepada siswa Bu Mona. Nah, kira-kira dalam kegiatan nanti ada tidak hambatan yang terjadi? Hambatan itu pasti ada, yang dimana nanti bagaimana kita harus lebih bisa berkolaborasi bersama rekan guru pastinya. Nah, seperti itu, bagaimana kita menarik minat para guru-guru yang lain mau bekerja sama nantinya mensukseskan acara yang akan saya adakan ini, Pak. Seperti itu. Berarti hambatan kerjasama antara guru dan guru, atau bagaimana sih aksi guru nanti terhadap kegiatan yang Bu Mona lakukan. Jadi dari hambatan itu kan Bu Mona bisa mencarikan solusi. Jadi kira-kira Bu Mona apa nih rencana Bu Mona yang akan Bu Mona buat sekarang, mulai dari sekarang untuk mensukseskan pemilihan sesuai dengan rencana Bu Mona tadi, akan mengadakan BIMTEK, berbagi simulasi. Kapan kira-kira apa rencananya? Rencananya akan pertama akan saya bentuk panitia dulu ya, Pak ya, sebelumnya. Nah, yang pertama tentu peran kepala sekolah sangat dibutuhkan dalam hal seperti ini. Nah, saya memberikan pemahaman juga kepada guru-guru bagaimana cara kita bersama berkolaborasi untuk mensukseskan kegiatan ini. Tentunya kita mengadakan rapat terlebih dahulu, membentuk panitia untuk pelaksanaan pemilihan ketua OSIS seperti itu, Pak. Oke, berarti Bu Mona mencari dukungan dulu nih dengan rekan-rekan guru untuk mensukseskan kegiatan ini tadi. Jadi ada tak peran dari selain kepala sekolah, selain guru, ada tidak peran dari luar yang bisa Bu Mona gunakan untuk Bu Mona mensukseskan rencana Bu Mona? Bisa saja rencananya bisa kita bekerja sama dengan kepolisian, Pak, sebagai dia memberikan contoh seperti ini untuk pelaksanaan kegiatan pemilihan dengan secara damai. Seperti walaupun sejauh-jauhnya kita melaksanakan kegiatan pemilu itu cuma untuk pemilihan ketua OSIS. Nah, tapi kan pada kenyataan real ke depannya anak-anak nanti bisa memahami ketika mereka sudah berusia 17 tahun, oh kegiatan pemiluan seperti ini, seperti itu, Pak. Pasti mantap sekali Bu Mona ya. Saya sangat apresiasi dengan rencana yang Bu Mona lakukan. Semoga kedepannya nanti ini bisa Bu Mona lakukan. Kapan mulainya kira-kira? Rencana pemilihan itu bulan depan ya, Pak ya. Nah, itu pemilihan berarti sebelum bulan depan kita sudah mengadakan agenda untuk rapat sebagai pembentukan panitia, Pak. Oke Bu Mona, saya rasa itu sudah cukup baik dengan solusi yang Bu Mona lakukan. Mudah-mudahan nanti Bu Mona bisa menerapkan ini, mudah-mudahan semua kendala hambatan yang bisa terjadi bisa Bu Mona atasi. Saya rasa itu ada rencana Bu Mona ini. Kira-kira setelah kita melakukan diskusi ini bagaimana nih refleksi Bu Mona? Bu Mona bagaimana setelah coaching selama saya? Alhamdulillah perasaan saya sangat senang ya, Pak, yang dimana saya bisa mengetahui solusi dari permasalahan yang akan saya adakan. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Bapak berikan pada saya, sehingga saya membuat saya itu berpikir, oh solusinya yang tadinya saya tidak terpikirkan bisa mengalir begitu saja, seperti itu, Pak. Oke.
Baik Pak Mona, saya tunggu Bu Mona nanti kita adakan lagi waktu time yang baik untuk kita bisa diskusi. Saya ingin tahu sampai mana sih progres Bu Mona. Baik. Kapan mungkin kita bisa ketemu lagi Bu Mona? Ya, kiranya mungkin minggu depan kali ya Pak ya, jika ada waktu ya Pak. Ya. Terima kasih Bu Mona. Iya. Ada lagi Bu Mona yang perlu dibicarakan? Tidak Pak. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Firman. Waalaikumsalam Pak Bastian. Baik Pak, saya tadi sudah mengamati proses percakapan coaching Bapak. Di sini saya ingin menanyakan beberapa hal terkait yang Bapak laksanakan tadi. Apakah boleh Bapak? Boleh, boleh. Baik. Untuk yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching dan apakah sudah tercapai indikator dari proses coaching tersebut? Baik Pak, untuk yang saya lakukan tadi, saya rasa sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching Pak, baik itu berupa kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi coaching, kemudian potensi yang lain juga saya terapkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan ke bobot yang telah saya dapatkan dengan coaching tadi. Saya rasa itu sudah saya lakukan dengan maksimal Pak. Baik Pak Firmansyah, apa yang sudah Bapak katakan tadi ini sangat sesuai dengan hasil catatan saya, bahwasanya Bapak sudah melaksanakan apa yang Bapak katakan. Yang pertama tadi Bapak sudah melakukan kemitraan setara, tidak ada yang lebih atau rendah, itu sudah sangat sesuai. Kemudian Bapak juga sudah melakukan prinsip aktif mengenai kreativitas coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi yang ditawarkan oleh coach tadi ya. Kemudian Bapak juga sudah melakukan sesuai dengan alur cerita yang Bapak ceritakan tadi. Yang hal ini sangat memuaskan. Saya ucapkan terima kasih Pak Firman. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa menjadi pegangan Bapak untuk melakukan coaching kepada rekan yang lain. Terima kasih Pak Firman. Terima kasih Pak Bas. Saya juga senang sekali Pak Bas dengar apa hasil observer yang Pak Bas sampaikan tadi. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa lagi meningkatkan atau menggunakan kompetensi lain, misalnya kemitraan, atau bisa juga dengan cara mindfulness saya bisa menenangkan diri sebelum melakukan coaching. Terima kasih Bastian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.